Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik para jamaah yang konfitin wa khatifillah, kita lanjutkan kembali apa yang kita bahas tadi selepas salat maghrib sampai isya ke pembahasan tayamum pada hadis yang pertama. Nah, kita lihat pembahasan tayamum pada hadis yang pertama, yaitu kita lihat dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, beliau itu diberikan 5 keistimewaan daripada nabi-nabi yang lainnya. Yaitu kata beliau, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun qabli. Aku diberikan 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi selainku sebelumku, yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Yang pertama, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Aku ditolong Allah, diberikan rasa takut pada musuh-musuhku selama 1 bulan perjalanan. Ya, jadi sebelum 1 bulan musuh itu datang, itu sudah takut. Nah, 1 bulan perjalanan di sini dulu pakai kendaraan unta, maka 1 bulan perjalanan di sini ya hitungannya dengan kendaraan unta. Jadi bukan pakai motor hitungannya. Kalau pakai motor nanti 1 bulan perjalanan itu jaraknya itu ya jauh sekali. Ya di sini maksudnya ya dalam jangka waktu tadi ya, yaitu 1 bulan perjalanan dengan unta yang menjadi kendaraan Nabi SAW saat itu musuh-musuh sudah pada takut. Dan ini yang buat Islam di masa dulu itu mudah raih kemenangan, karena sejak jauh-jauh hari musuh ketika mau memerangi Nabi SAW sudah takut mati. Nah, kemudian yang kedua, waju'ilat lil ardu masjidaw wa tahura, dan aku juga dijadikan bumi ini, yaitu permukaan bumi ini dijadikan masjidah, tempat sholat, dan jadikan tahura, tanah yang ada boleh digunakan untuk bersuci. Artinya seluruh permukaan bumi yang ada ini boleh digunakan untuk bersuci, bukan hanya debu saja, semua permukaan bumi yang ada. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan, fa ayyuma rajulin adrakat hus-sholatu falyusalli. Jika ada ya di mana saja itu mendapati waktu sholat, maka hendaklah dia melaksanakan sholat. Wa dzakarul hadis, dan demikianlah hadis yang disebutkan. Kemudian ada dalam hadis nomor berikutnya, wa fi hadits Hudzaifah, dari hadis Hudzaifah diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa ju'ilat turbatu halana tahuran idza lam najidil ma, dan dijadikan debunya suci bagi kami ketika kami tidak mendapati air. Dan di riwayat yang lainnya itu katakan lagi dari Ali radhiyallahu anhu inda Ahmad, dalam riwayat Imam Ahmad, wa ju'ilat turabu liya tahura, dan debunya itu dijadikan bagiku itu suci. Jadi di sini ada 3 hadis dengan lafaz yang hampir sama. Adapun yang tadi dikatakan ada 5 keistimewaan bagi Nabi SAW, ini cuma disebutkan 2 saja. Ya, ada masih lanjutan, ada yang ketiga, ada yang keempat, ada yang kelima. Tapi kita bahas 2 saja karena ini yang sengaja Ibnu Hajar ingin utarakan dalam pembahasan tayamum ini. Ada yang kaitannya dengan tayamum saja yang kita bahas.
Beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, keistimewaan umat Islam. Ya, keistimewaan umat Islam yang tidak didapati oleh umat-umat sebelumnya. Jadi faedah di sini yang pertama menjelaskan tentang keutamaan umat Islam yang tidak didapati pada umat-umat sebelumnya. Kemudian faedah yang kedua, kalau yang disebutkan dalam hadis ini, ya, ada 5 keistimewaan. Ditulis yang faedah kedua, ada 5 keistimewaan yang diberikan pada Nabi SAW dan umatnya. Ada 5 keistimewaan yang diberikan Nabi SAW, yang diberikan pada Nabi SAW dan umatnya. Yang pertama, diberikan rasa takut pada musuh sebelum 1 bulan perjalanan. Diberikan rasa takut pada musuh sebelum 1 bulan perjalanan. Yang kedua, permukaan bumi bisa dijadikan tempat sholat permukaan bumi bisa dijadikan tempat sholat dan bisa dijadikan alat untuk bersuci. Ada 4 tempat pengecualian yang tidak boleh untuk sholat. Ada 4 tempat yang jadi pengecualian untuk sholat. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh As-Sa'di dalam Manhajus Salikin. Dia sebutkan 5, tapi yang tepat ada 4. Yang pertama, tempat yang najis. Yang kedua, area kuburan. Area kuburan tidak boleh digunakan untuk sholat, termasuk jika ada kuburan di area masjid. Kalau dikatakan di area masjid, berarti kalau kuburannya ada di dalam pagar masjid, tidak boleh sholat di situ. Sholatnya menjadi tidak sah. Karena Nabi SAW katakan, la tusallu ilal kubur, janganlah kalian sholat menghadap kubur. Maksudnya di sini adalah umum, termasuk juga sholat di area masjid, ya, yang ada kuburannya. Terserah kuburannya di arah kiblat, samping kanan atau kiri masjid, ataupun di timur kiblat atau di timur masjid. Tempat ketiga, tempat pemandian yang disebut hammam. Tempat pemandian. Yang keempat, tempat menderumnya unta atau berdiamnya unta. Kemudian keistimewaan yang ketiga, umat Islam dihalalkan ghanimah
atau harta rampasan perang. Umat Islam dihalalkan ghanimah atau harta rampasan perang. Kalau umat sebelum Islam habis perang dapat harta rampasan, semua harta rampasan itu dikumpul. Lalu mereka tunggu api dari langit untuk membakar harta rampasan tersebut. Kalau ada yang nyolong harta rampasan tadi, tidak mau kumpulkan, api tidak akan turun. Jadi ketahuan, oh ini berarti ada yang nyolong ini. Ya, ada yang nyolong kelambi ini, ada yang nyolong barang ini, ketahuan. Tunggu sampai barangnya dikembalikan baru turun api dari langit, akhirnya itu dibakar semuanya. Kalau umat Islam tidak. Umat Islam ghanimah tadi itu dibagi-bagikan. Kalau dulu itu diharamkan ambil ghanimah tadi, kalau sekarang dibagi-bagikan oleh pemimpin. Yang keistimewaan umat Islam daripada umat sebelum Islam. Yang keempat, Nabi SAW diberikan syafaat khusus, yaitu syafaatul uzma. Nabi SAW diberikan syafaat khusus, yaitu syafaatul uzma. Syafaat ini diberikan supaya sidang pada hari kiamat itu dimulai. Karena ketika itu keadaan sudah sangat genting, orang-orang sudah merasakan kepanasan, pingin segera ini sidangnya ini cepat sudah dimulai. Datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat karena ngaku punya kesalahan. Nabi Nuh didatangi juga, tidak bisa memberikan syafaat karena dulu pernah mendoakan anaknya, padahal anaknya itu kafir. Kemudian datang kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, terakhir Nabi Isa. Nabi Isa tidak memberikan alasan apa-apa, dia suruh datang kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad sujud di hadapan Allah, minta pada Allah, kemudian Allah perkenankan Nabi SAW untuk memberikan syafaat. Itulah syafaatul uzma, khusus untuk Nabi SAW. Kemudian yang kelima, keistimewaan bagi Nabi SAW, Nabi Muhammad diutus kepada seluruh umat. Dari zaman ke zaman. Sedangkan untuk nabi lainnya diutus untuk umatnya saja. Maka ini menunjukkan bahwasanya ajaran Islam itu berlaku masa demi masa. Kalau Nabi SAW itu ajarannya seperti itu, maka zaman seterusnya juga berlaku seperti itu. Jadi jangan katakan bahwasanya ajaran Islam itu berubah-ubah. Dulu dikatakan sholat 5 waktu, ya sudah, zaman sekarang juga sholatnya sama 5 waktu, tidak ditambah. Dulu itu wanita itu berjilbab, zaman sekarang walau ada yang banyak pakai yukensi, ya tetap juga wanita muslimah itu harus berjilbab. Dulu Nabi SAW itu berhias diri dengan jenggotnya, dengan pakaiannya ya yang di atas mata kaki, maka itu pun berlaku seterusnya sampai akhir zaman, tidak berubah-ubah. Ketentuannya sudah seperti itu. Nah, ini 5 keistimewaan yang diberikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak diberikan kepada umat sebelumnya. Maka kita lihat sekarang beberapa faedah dari hadis ini. Yang pertama, karunia besar yang Allah berikan pada umat ini. Karunia besar yang Allah berikan pada umat ini karena diberi keistimewaan yang khusus. Karena diberi keistimewaan yang khusus dari umat lainnya.
Kemudian faedah yang kedua, di sini menunjukkan keistimewaan Nabi SAW dari para nabi lainnya. Keistimewaan Nabi SAW daripada nabi lainnya. Kemudian yang ketiga, baiknya pengajaran Nabi. Yang ketiga, baiknya pengajaran Nabi karena menyebutkan berbagai macam hal dalam satu hadis. Karena menyebutkan berbagai macam hal dalam satu hadis. Dibicarakan tentang rasa takut musuh-musuhnya, dibicarakan tentang bumi itu bisa digunakan untuk sholat, bisa digunakan untuk tayamum. Permukaan bumi bisa digunakan untuk sholat, bisa digunakan untuk tayamum. Dijelaskan tentang adanya syafaat, dijelaskan bahwasanya ya, yang kelima tadi, Nabi SAW itu risalahnya, kenabiannya untuk seluruh umat. Kemudian dijelaskan juga tentang masalah ghanimah, dijelaskan dalam satu hadis. Itu bagusnya sekali pengajaran Nabi SAW. Ya, mungkin kalau ada orang yang spesialis gitu ya, dia cuma bisa bahas satu spesialis dia saja, tapi Nabi SAW bisa berbagai macam hal. Kemudian yang keempat, ya, jadi kaitannya dengan yang kita bahas, permukaan bumi, seluruh permukaan bumi, ya, bisa digunakan untuk tempat sholat. Semua tempat kecuali 4 tempat tadi yang kami sebutkan, semua boleh digunakan untuk sholat. Misalnya ketika kita dapati tempat ini, ya, boleh nggak untuk kita sholat? Boleh. Dapati ketika kita safar, dapat tanah kosong, boleh nggak untuk sholat asalnya? Boleh. Ya, dapati tanah di pegunungan, boleh nggak untuk sholat? Ya, sekarang lagi jalan-jalan di puncak gunung, boleh nggak? Jawabannya boleh. Seluruh permukaan bumi itu boleh untuk sholat. Ya, seluruh permukaan bumi itu boleh untuk sholat. Kemudian yang kelima, di sini menunjukkan seluruh permukaan bumi, dalam kurung bukan hanya debu. Artinya pasir masih boleh, tanah masih boleh. Semuanya boleh digunakan untuk tayamum. Kaidah ke-6, tayamum bukan hanya dengan debu. Tayamum tidak khusus dengan debu. Tadi dikatakan seluruh permukaan bumi, berarti batu boleh, berarti kerikil boleh, berarti pasir boleh, berarti tanah boleh, selama yang ada aslinya di permukaan bumi. Kemudian faedah yang ke-6, yang ke-7, ya, tidak wajib mencari air. Tidak wajib mencari air sebelum waktunya. Artinya perintah mencari air tadi itu kalau sudah masuk waktu. Saat tidak ada air ketika masuk waktu baru ganti dengan tayamum. Ya, baru ganti dengan tayamum. Karena kalau kita sudah cari-cari sebelum waktu sholat, ternyata pas azan itu airnya itu ngalir, maka tayamumnya tadi jadi batal. Kemudian faedah ke-8, hadis ini mengisyaratkan sholat dikerjakan di awal waktu.
Hadis ini mengisyaratkan sholat itu dikerjakan di awal waktu. Karena tadi dikatakan dapati air. Kalau tidak dapati air di awal waktu, berarti ya sholat dikerjakan itu di awal waktu. Ini yang lebih utama. Namun perintah yang Nabi SAW perintahkan dalam hadis yang lainnya, as-sholatu ala waktiha, sholat sesuai dengan waktunya. Artinya tidak mesti di awal, tapi yang di awal itu lebih afdol. Kemudian yang ke-9, tayamum itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Tidak harus untuk laki-laki saja, walaupun dalam hadis itu dikatakan dengan laki-laki. Kaidah ke-10. Ketika sudah masuk waktu sholat, lalu tidak mendapati air. Ketika sudah masuk waktu sholat, lalu tidak mendapati air, maka hendaklah sholat dengan tayamum. Meskipun yakin, maka hendaklah salat dengan tayamum. Meskipun yakin nanti di akhir waktu salat, akan mendapatkan air. PDAM bilang nanti airnya ngalir jam 2. Ya. Kita ingin melaksanakan salat di awal waktu. Saat itu tidak ada air. Maka kalau yakin airnya itu nanti ngalir nanti di akhir waktu, tetap boleh tayamum di awal waktu. Karena Nabi SAW katakan di sini, ya, man adrokat sholat, siapa yang mendapati waktu sholat, artinya di awal waktu mendapati waktu sholat, ya, maka hendaklah dia bertayamum untuk sholatnya tadi, ketika tidak mendapatkan air. Kemudian faedah ke-11, tidak boleh mengerjakan sholat di luar waktu. Walau yakin mendapatkan air dalam waktu yang dekat. Walaupun yakin mendapatkan air dalam waktu yang dekat. Nah, lihat di sini ya, misalnya sekarang sudah 2:30 sore. Yakin nanti air ngalir setelah asar masuk 5 menitnya. 5 menit setelah asar masuk. Maka tidak boleh sholat zuhur ini ditunda nanti sampai jam asar, karena yakin airnya ngalir saat itu. Tetap kerjakan sholat zuhur di waktunya dengan tayamum. Tidak boleh mengakhirkan, artinya mengerjakan sholat di luar waktunya. Walaupun nanti yakin di luar waktu itu ada air, tetap sholatnya dikerjakan tepat waktu, sesuai dengan waktunya, dengan tayamum, ya, tidak perlu menunggu sampai air tersebut ada. Kemudian faedah ke-12 dari hadis Hudzaifah tadi, karena dikatakan wajulat turbatuha lana tahura idza lam najdil ma. Dan debu ini dijadikan suci bagi kami ketika kami tidak mendapati air. Maka hadis ini menunjukkan tayamum tidak sah ketika ada air.
tayamum tidak sah ketika ada air atau mampu menggunakan air. Jadi tayamumnya tidak sah. Adapun nanti tentang cara tayamumnya nanti akan dijelaskan dalam hadis berikutnya, insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu hadis Ammar bin Yasir. Ketika dia dalam keadaan junub, dia mau bertayamum, ya tidak ada air, dia mau mandi, tidak ada air, maka diganti dengan tayamum. Ya diganti dengan tayamum, tapi tayamumnya lucu karena belum tahu caranya. Nanti akan dijelaskan oleh Nabi SAW pada cara tayamum yang sebenarnya. Karena Ammar bin Yasir ketika itu ambil pilihan tayamumnya dengan menggulung-gulung badannya ke tanah. Karena kalau wudhu ganti tayamumnya itu dengan menepuk telapak tangan, kemudian mengusap wajah dan telapak tangannya, ya. Kalau mandi berarti ganti tayamumnya dengan apa? Gulung-gulung ke tanah. Jadi dia gulung-gulung ke tanah. Tapi Nabi SAW katakan cukup kamu untuk usap wajahmu dan kedua tanganmu itu sudah cukup, nggak usah gulung-gulung ke tanah. Ya, nanti insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya bismillah. Demikian yang kami bahas. Ada pertanyaan sebelumnya? Ya. Apakah Rasulullah memiliki kesalahan sebelumnya dan bagaimana penjelasan tentang tindakan Rasulullah yang sendiri mulai lewat Al-Quran? Apa yang terakhir? Tindakan Rasulullah yang sendiri melalui ayat Al-Quran. Rasulullah SAW melakukan kesalahan, tetapi ketika itu langsung bertobat. Ya. Karena dalam Al-Quran itu dikatakan dia firalaka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dalam surat Al-Fatah ayat pertama dikatakan bahwasanya engkau sudah diampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Berarti dosa yang lalu itu diampuni langsung sekaligus ketika beliau bertobat. Berarti beliau membuat kesalahan juga, dan dosa akan datang juga demikian. Ada lagi? Ya. Ada larangan tempat-tempat yang telah masuk salah satunya kuburan. Tapi saya menganggap ada tentang wanita pembersih masjid yang meninggal. Rasulullah tidak tahu, dia mensolatkan kuburan kuburannya itu katanya Menyolatkan di sholat jenazah di depan kuburan. sholat jenazah itu yang dikecualikan karena sholat jenazah tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Sholat jenazah kalau seseorang itu mayit sudah dikuburkan, terlanjur dikuburkan, dia boleh nyusul di kuburan sholatkan, itu boleh. Namun maksudnya adalah sholat jenazah. Sholat jenazah tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Asalnya boleh. Ya lagi. Dia tidak masalah. Yang dimaksudkan area pemakaman manusia. Kenapa di sini dilarang? Karena lama-kelamaan itu bisa mengantarkan kepada kesyirikan, menyembah orang yang ada di kubur tersebut, apalagi kalau itu adalah kubur orang soleh. Kalau benda keramat tadi tidak termasuk dalam larangan langsung. Ada lagi? Ya. Ada kotoran situ namun kalau tetap bisa jaga kotorannya di situ, dia dulu itu najis atau bukan. Kalau cuma sekedar kotor bukan najis nggak masalah. Kalau najis itu dibersihkan terlebih dahulu lalu pakai sajadah atau langsung, ya tidak masalah. Sebisa mungkin itu dihilangkan. Kemudian tadi untuk masalah sholat sampai di luar masjid tidak ada masalah selama safnya itu bersambung dan bisa menyaksikan gerakan imam atau orang yang berada di depan kita. Jadi saf mengerjakan sholat sampai di luar masjid tidak ada masalah selama tadi safnya bersambung dan mengetahui gerakan imam lewat imam secara langsung atau lihat dari orang depan kita. Ya sudah, ini yang kita bisa sampaikan. Jadi misalnya ini belakang itu ada kuburan dari dapur.
Kalau kuburannya tadi masuk ke halaman masjid, maka tidak boleh. Kalau itu di arah kiblat, tetapi sudah dipisah jalan, bisa tembok. Tapi kalau masih masuk ke halaman masjid, pagarnya masih kena di situ, tidak boleh. Namun kalau pagarnya itu sudah di sini, di luar pagarnya, samping jalan ada kuburan, tidak ada masalah. Makam Rasulullah di Masjid Nabawi, makamnya itu nggak masuk masjid. Buktinya apa? Karena makamnya tadi itu awalnya dari rumah Aisyah, diperluas, kena sampai rumah. Rumahnya pun itu tidak boleh sholat di situ. Karena apa? Buktinya sudah diberi pagar khusus dan tanda kubah khusus, ya, pagar khusus dan tanda kubah khusus yang menunjukkan bahwasanya area tersebut itu bukan masuk Masjid Nabawi. Alasan yang lain, para ulama memberikan tidak bisa disamakan antara kubur Rasul dengan kubur para wali atau para kiai. Tidak bisa disamakan. Rasul berbeda. Ya. Ada lagi? Iya. Misalkan apakah ada jalannya atau yang dimaksud begini, misalkan di area masjid ini airnya mati, mungkin di 100 meter atau 200 meter itu ada air. Area masjid ini airnya mati. Terus tetap cari air tersebut dan gunakan air yang ada di aula. Ya. Jadi sebisa mungkin tetap mencari air di saat awal waktu sholat, ya, mau melaksanakan sholat. Kalau malam besok yang bisa kami sampaikan dan kurang kalian maaf, ya. Kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ikhwan fiddin wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Bulughul Maram karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dan kita masih dalam kitab Thaharah, bersuci. Kita sudah masuk dalam pembahasan tayammum. Dan saat ini kita beranjak pada hadis nomor 4 dari pembahasan tayammum, atau dalam kitab Bulughul Maram, ya, urutan yang jadi rujukan kami adalah hadis nomor 129. Itu saat ini Ibnu Hajar membawakan hadis yang menerangkan tentang tata cara tayammum. Ya, Ibnu Hajar menerangkan tentang tata cara tayammum. Kita lihat hadis yang pertama yang bicarakan tentang tata cara tayammum, yaitu dari Ammar bin Yasir. Hadisnya dari Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma, di mana dia berkata, ba'atsani Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajatin fa'asnabtu. Itu Nabi SAW pernah mengutusku fi hajah, dalam suatu urusan. Nabi SAW itu pernah mengutusku dalam suatu urusan, fa'asnabtu, lalu aku datang junub. Ya, lalu aku datang junub. Dan junub di sini, ya, para ulama terangkan junub itu karena bisa jadi karena dua sebab. Yang pertama karena hubungan intim, karena berjima suami istri. Kemudian yang kedua, junub itu karena inzal, keluarnya mani, baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Baik dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar. Jadi Ammar ini dia dalam keadaan junub. Ya, dia dalam keadaan junub. Lalu dia katakan, falam ajidil ma, dan aku tidak mendapatkan air. Jadi ketika itu dia nggak ada di rumah, ya, dia tidak dapati air ketika itu. Kemudian apa yang beliau lakukan? Jadi dalam pikiran beliau, kalau seorang itu junub, kalau ada air mesti mengguyur air ke seluruh badan. Maka di sini dia tidak dapati air, dapatnya itu adalah tanah atau debu. Maka
Di sini yang beliau lakukan fatamarraqtu fis sa'id kama tamarraqud dabbah. Maka aku bergulung-gulung, berbolak-balik di sa'id, di tanah, sebagaimana binatang itu berbolak-balik di tanah. Karena apa? Anggapannya tadi, kalau orang itu junub, ya, punya kewajiban mandi. Mandi kan guyur seluruh air pada badan. Guyur air ke seluruh badan. Maka di sini pikirannya, oh berarti kiasnya sama, analoginya sama. Berarti badan saya juga harus kena debu semuanya. Jadi dia bolak-balik di tanah seperti itu. Bolak-balik kanan, bolak-balik kiri, muter-muter, ya, badannya kena tanah semuanya. Ya, seperti itu kan tayamum, ya, pikirannya seperti itu. Maka summa ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia sudah lakukan, baru beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakartu dzalika lahu. Maka aku menceritakan apa yang aku lakukan tadi. Ya, aku ceritakan apa yang aku lakukan tadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi SAW itu mengajarkan padanya tata cara tayamum. Jadi berarti junub itu boleh diganti tayamum ketika tidak dapati air. Maka kata Nabi SAW, inna makana yakfika antakula biyadika hakadha. Cukup bagimu wahai Ammar antakul, yaitu antaf'al. Maksud antakul di sini adalah engkau lakukan, bukan engkau ucapkan di sini ya. Namun maksud takul di sini engkau lakukan dengan kedua tanganmu seperti ini. Lalu Nabi SAW itu contohkan, summa daraba biyadaihi al-ardha darbatan wahidatan. Kemudian Nabi SAW menepuk tangannya ke tanah sekali tepukan. Tepuk sekali. Ya. Summa masaha shimal alal yamin. Kemudian ya, tangan kiri itu nanti mengusap tangan kanan. Tangan kirinya sudah kena debu, dia mengusap tangan kanan. Jadi tangan dulu. Wa zahira kafaihi wa wajhahu. Jadi yang diusap ketika itu adalah punggung telapak tangannya dan wajahnya. Dalam hadis ini dikatakan tangan dulu baru wajah. Ya, disebutkan tangan dulu baru wajah. Muttafaqun alaih, kata Ibnu Hajar, hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, wa lafzu li Muslim. Dan lafaz ini adalah lafaz riwayat Muslim. Wa fi riwayatin al-Bukhari, dan dalam riwayat Bukhari disebutkan wa daraba bikafahil ardha, dan Nabi SAW menapukkan telapak tangannya ke tanah, wa nafakha fihima, dan beliau meniup debu yang ada tangannya biar tidak tebal. Summa masaha bihima wajahahu wa kafaihi, lalu beliau mengusap wajahnya lalu kedua telapak tangannya. Dan lafaz Bukhari, wajah dulu baru telapak tangan. Kalau tadi dalam lafaz Muslim tadi ya disebutkan tangan dulu baru wajah. Nanti akan kita simpulkan kenapa di sini bisa ya disebutkan yang satu wajah dulu baru tangan, yang satunya tangan dulu baru wajah untuk tayamum. Baik, ini adalah hadis yang sahih ya, dilihat dari takhrijnya ini hadis yang sahih karena disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, faedahnya adalah boleh mengutus seorang wakil untuk suatu urusan. Misalnya untuk dakwah, untuk perang, dan seterusnya. Sebagaimana di sini Nabi SAW itu mengutus Ammar
bin Yasir untuk suatu urusan. Jadi boleh, misalnya dia seorang pemimpin, utus anak buahnya untuk mengerjakan urusan di suatu daerah. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini, boleh menyebutkan sesuatu hal yang dirasa malu ketika ada kebutuhan. Boleh menyebutkan sesuatu yang dirasa malu ketika ada suatu kebutuhan. Di sini sesuatu yang malu di sini apa? Ammar itu mengatakan fa ajnabtu. Aku diutus tadi lalu aku dalam keadaan junub. Dia tidak malu menyebutkan bahwasanya dalam keadaan junub karena nanti ini ada maksud. Kenapa beliau menyebutkan di sini dalam keadaan junub? Supaya nanti orang lain juga tahu perihal yang nanti beliau sebutkan dalam hadis ini adalah tentang latar belakang dia yang dalam keadaan junub, kemudian nanti disyariatkannya tayamum. Kemudian faedah yang ketiga, tidak dibolehkan tayamum jika ada air. Tidak dibolehkan tayamum jika ada air. Karena Ammar itu mengatakan bahwasanya falam ajidil ma, aku tidak mendapati air. Ammar dia katakan aku tidak dapati air. Berarti kalau dapat air dia tetap gunakan air. Kalau tidak ada baru berganti ke tayamum. Kemudian yang keempat, hadis ini menyebutkan dibolehkan berdalil dengan kias. Dibolehkan berdalil dengan kias. Dan kias itu diantara sumber hukum Islam. Dan kias itu diantara sumber hukum Islam. Jadi sumber hukum Islam itu ditetapkan suatu hukum itu dari dalil Al-Quran. Kemudian yang kedua dari hadis. Yang ketiga itu dari kias. Yang keempat ya dari ijma, kesepakatan para ulama. Atau yang ketiga itu ijma dulu, baru yang keempat itu kias. Lihat di sini, kenapa dibolehkan kias? Karena dalam pikiran Ammar, keadaan dia saat itu boleh dikiaskan dengan mandi, di mana mandi itu mengguyur seluruh badan dengan air, maka berarti juga tayamum pun demikian. Namun kiasnya itu keliru. Tapi sudah ada pokoknya, yaitu mandi. Kemudian turunannya itu adalah tayamum. Namun berbeda di sini, tidak bisa dikaitkan. Tapi aslinya ya, para sahabat itu sudah menganggap kias itu dibolehkan. Para sahabat Nabi SAW itu sudah menganggap kias itu dibolehkan. Maka ini jadi dalil kias itu sebagai salah satu sumber hukum dan sebagai bantahan untuk Zahiriyah yang menolak kias. Ulama-ulama Zahiriyah seperti Ibnu Hazm dan murid-muridnya yang menolak kias. Kemudian yang kelima, kias itu dibolehkan jika tidak adanya dalil. Kias itu dibolehkan jika tidak adanya dalil. Kita menganalogikan suatu masalah yang baru. Di masa silam itu belum ada. Ini masalah baru.
Di masa Nabi SAW itu masalah ini itu belum ada. Maka disimpulkanlah dari dalil-dalil, ya, ternyata dilihat, dicek, itu tidak ada nas tegas, tidak ada dalil tegas. Maka akhirnya disimpulkanlah hukum dengan cara kias. Nah, di sini amar kiasnya itu keliru. Karena apa? Bertolak belakang dengan dalil. Ya, bertolak belakang dengan dalil. Karena Nabi SAW menuntunkan untuk tayamum itu tidak seperti yang dilakukan oleh Ammar tadi, itu dengan menggulung-gulung badannya ke tanah. Karena setelah itu Nabi SAW itu perbaiki atau mengkoreksi apa yang dilakukan oleh Ammar bin Yasir ketika itu. Kemudian yang keenam, siapa saja yang berijtihad lantas keliru. Siapa saja yang berijtihad lantas keliru, maka ia tidak diperintahkan untuk mengulanginya. Maka ia tidak diperintahkan untuk mengulanginya. Karena apa? Di sini lihat, Ammar bin Yasir ketika itu keliru, hasil ijtihad dia. Ya kan, dia menganggap tayamum ketika tidak ada air ya seperti itu. Dia keliru menggulung-gulung badannya ke tanah. Namun itu tidak diterangkan dalam hadis Ammar bin Yasir disuruh ulang tayamumnya. Tidak diterangkan di hadis, ya, Ammar bin Yasir itu disuruh mengulang tayamumnya. Artinya apa di sini tadi kesimpulannya? Kalau seorang itu berijtihad, dia memang orang yang pantas berijtihad, lantas dia itu keliru, ya, maka dia tidak diperintahkan untuk mengulangi, ya, apa yang telah dia lakukan tadi. Beda kalau seorang itu nggak pantas untuk berijtihad, dia nggak punya ilmu. Para sahabat itu orang yang pantas untuk berijtihad. Kalau orang yang tidak punya ilmu, maka tidak boleh seperti itu. Dia harus bertanya kepada orang yang berilmu dalam masalah tersebut. Kemudian faedah yang ketujuh, anggota yang diusap saat tayamum cuma dua saja. Anggota tubuh yang diusap saat tayamum cuma dua. Yaitu apa? Wajah dan kedua telapak tangan. Wajah dan kedua telapak tangan. Dan dua anggota ini adalah dua anggota yang paling mulia di antara anggota-anggota wudu. Yaitu wajah dan telapak tangan ini paling mulia. Wajah itu lebih mulia daripada kepala, bagian atas rambut kepala. Tangan itu lebih mulia daripada kaki. Makanya yang diusap saat tayamum, ya, karena tayamum itu suatu keringanan, diambil bagian anggota tubuh yang paling mulia saja, yaitu tangan dan wajah. Kemudian yang kedelapan, mensucikan diri dengan tayamum berlaku untuk hadas kecil dan hadas besar sekaligus. Ya, jadi tayamum itu berlaku untuk hadas kecil dan hadas besar. Tayamum itu berlaku untuk hadas kecil dan hadas besar. Yang terjadi pada Ammar di sini adalah hadas apa? Hadas besar. Pakai tayamum, tidak ada air. Ya, dia katakan falam ajidil ma, aku tidak mendapati air, jadi ganti tayamum. Begitu juga ketika seorang tidak dapati air untuk wudu, ganti juga tayamum.
Kemudian yang ke-9, tayamum itu tidak ada pengulangan mengusap. Jadi mengusapnya tidak 2 kali, tidak 3 kali, cukup 1 kali. Ya, cukup 1 kali. Karena lihat, ini diterangkan oleh Nabi SAW sendiri. Ketika terangkan tata cara tayamum yang benar, Nabi SAW terangkan pada Ammar, caranya cukup sekali seperti ini. Tidak disebutkan 2 kali. Kamu tepuk ya untuk wajahmu itu 2 kali, ya nanti untuk tanganmu 2 kali atau 3 kali, tidak. Berbeda ketika kita kemarin bahas wudu. Wudu disebutkan ulang. Tapi kalau di sini tidak, ya, maka disyariatkan ketika mengusap cukup sekali. Kemudian faedah yang ke-10, tayamum itu cuma dengan 1 kali tepukan. Tayamum cuma 1 kali tepukan untuk wajah dan telapak tangan. Dalam hadis Ammar disebutkan Nabi SAW ketika tayamum dikatakan Doraba biyadaihil arda dorbatan wahidah. Nabi SAW tepuk tangannya ke tanah itu 1 kali. Di sini tidak dikatakan wajah 1 kali, nanti tangan 1 kali lagi, tidak. Tapi itu berlaku untuk wajah dan telapak tangan, tidak diulang. Jadi ketika ya cuci wajah, ketika mengusap wajahnya tepuk, ya. Ketika mengusap tangannya tepuk lagi, tidak seperti itu. Namun cuma disebutkan di awal. Maka 1 kali tepukan di sini berlaku untuk wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian faedah yang ke-11, dalam mengusap wajah berlaku untuk seluruh bagian wajah, tidak bagian tengahnya saja. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, sebagian orang awam itu salah paham. Jadi ketika tayamum mengusap wajahnya itu cuma bagian tengahnya saja, keliru. Karena kalau di sini dikatakan wajhuhu, ya, atau wajhahu, itu berarti seluruhnya. Karena di sini adalah isim mufrad, ya, dalam kaidah bahasa Arab isim mufrad yang disandarkan pada dhamir. Ya, dalam kaidah ushul fikih, jika ada isim mufrad yang disandarkan pada kata yang lainnya, maka kata tersebut mengandung makna umum. Jadi wajah di sini artinya seluruh wajah. Jadi mulai dari ya jidatnya, ya, sampai batas tumbuh rambut sampai ke dagunya, kemudian antara pipi kanan dan pipi kirinya. Kemudian faedah yang ke-12, disyariatkan setelah menepuk tangan ke tanah, debu itu ditiup. Ya, debu itu ditiup. Namun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin katakan ini jika debu yang diambil itu banyak. Jadi tebal, ketika ditepuk, wah ini tebal sekali. Kalau taruh di muka, ya mukanya jadi gosong misalnya. Maka ditiup, ya, karena saking banyaknya ditiup sehingga cukup saja nanti untuk mengusap dengan debu yang ada. Jadi tidak terlalu banyak.
Kemudian faedah yang ke-13, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu mengatakan bahwa dalam tayamum itu mesti tartib, yaitu berurutan. Ya, mesti berurutan. Dalam lafaz yang tadi itu tidak digunakan kata tartib, digunakan huruf waw. Tadi dalam hadis Ammar dalam lafaz Muslim itu dikatakan wa dhahiru kaffaihi wa wajhahu. Ya, kedua telapak tangannya dan wajahnya. Tidak digunakan kata summa atau fa. Ya, tidak digunakan kata summa atau fa yang artinya kemudian yang menunjukkan urutan. Begitu juga dalam lafaz Bukhari, ya, itu tidak digunakan kata summa, cuma dikatakan wajhahu wa kaffaihi. Maka tentang urutannya lihat ke ayat. Kalau dalam ayat itu disebutkan ketika menjelaskan tata cara tayamum, ya, disebutkan bahwa wajah dulu diusap baru kedua telapak tangan. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Dia di surat Al-Maidah ayat 6. Ya, tentang tata cara tayamum disebutkan famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Kalau dalam ayat disebutkan usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Di sini memang pakai waw, tetapi ada kaidah atau ada kesimpulan dari hadis. Ya, ketika hadis ini adalah sebenarnya menerangkan tentang tata cara haji, ya. Tapi ada makna yang terkandung dalamnya, yaitu ibda'u bima bada Allahu bi. Yaitu Nabi SAW mengatakan, mulailah seperti Allah itu memulainya. Ini sudah pernah kita bahas ketika pembahasan wudu. Jadi apa yang Allah sebutkan di situ, wajah dulu baru kedua telapak tangan, berarti mulai dulu dengan wajah baru telapak tangan. Mulai dulu dengan wajah baru telapak tangan. Ini yang lebih bagus dalam tayamum. Jadi dalam tayamum tidak seperti urutan ketika berwudu. Kalau berwudu kita cuci tangan dulu, kumur-kumur baru cuci wajah. Kalau tayamum enggak. Yang kita lihat praktek Nabi SAW ketika contohkan tadi, ya, atau disebutkan dalam ayat, itu dimulai wajah dulu, baru kedua telapak tangan. Nah, sekarang tinggal pembahasan masalah tangan. Kalau wajah sudah jelas, yang diusap itu adalah tadi seluruh wajah. Kalau tangan di sini apakah cukup kedua telapak tangan saja, ataukah sama seperti wudu, tangan ini diusap saat tayamum itu sampai siku? Maka sekarang kita lihat pada hadis berikutnya, hadis kelima dalam pembahasan tayamum ini dijelaskan tambahan tata cara tayamum. Yaitu hadisnya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, "At-tayammumu darbatan." Tayamum itu dengan 2 kali tepukan. Ya, tayamum itu dengan 2 kali tepukan. Darbatun lil wajhi, satu tepukan untuk wajah. Wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqain, dan satu tepukan lagi untuk kedua tangan hingga siku. Hadis ini kata Ibnu Hajar, rawahu Daruqutni, diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, wa sahhal a'immah waqfahu. Dan para ulama itu katakan hadisnya adalah hadis mauquf.
Mauquf itu artinya perkataan sahabat, bukan sabda Nabi. Jadi hadis ini tidak sampai pada Nabi SAW. Jadi ini para ulama katakan demikian. Jadi hadis kalau dilihat ujungnya itu sampai kemana, ya, itu dibagi menjadi 3. Hadis dilihat ujungnya itu sampai kemana, itu dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama hadis marfu, yang kedua itu hadis mauquf, yang ketiga itu hadis maqtu. Marfu, mauquf dan maqtu. Hadis marfu itu berarti sampai pada Nabi SAW. Ya, hadis marfu itu pokoknya sampai pada Nabi SAW. Ujungnya itu Nabi. Dari Abu Hurairah Rasulullah SAW itu mengatakan demikian. Itu berarti hadisnya marfu. Kemudian yang kedua disebut hadis mauquf. Mauquf itu artinya ujung-ujungnya itu ke sahabat saja, tidak sampai Nabi. Seperti hadis yang kita bahas di sini. Berarti di sini ujung-ujungnya cuma sampai Ibnu Umar, tidak sampai Nabi SAW. Yang ketiga disebut hadis maqtu', yaitu ujung-ujungnya cuma tabi'in. Tabi'in itu di bawah sahabat. Nanti ada istilah-istilah hadis seperti ini, itu sudah dijelaskan oleh Ibnu Hajar ketika di awal-awal penjelasan kitab Bulughul Maram. Jadi 3 ini diingat ya. Ada marfu, istilah marfu, ada istilah mauquf, ada istilah maqtu. Ini istilah dalam ilmu hadis yang harus dipahami ketika ulama hadis itu membicarakan masalah hadis. Maka dalam setiap bidang ilmu seseorang itu harus kuasai. Ini istilahnya itu maksudnya apa? Dalam bidang fikih juga nanti. Ya, ini istilah ini maksudnya itu apa? Berbeda nanti digunakan untuk istilah hadis. Nanti dalam istilah fikih misalnya ada istilah wal ashah, dan yang paling sahih atau dikatakan was sahih, dan pendapat yang paling tepat, ya. Itu beda, perkataan as-sah dan sahih itu berbeda. Ada yang pakai istilah azhar, ada yang pakai istilah istilah yang lainnya, ya. Itu berbeda istilah-istilah tadi, bahkan itu berbeda untuk setiap ulama-ulama mazhab. Kesimpulannya hadis ini, ya, sesuai dengan kata Ibnu Hajar, hadisnya adalah bukan sabda Nabi. Jadi bukan hadis yang sahih. Kalau disandarkan pada Nabi tidaklah benar. Karena Ibnu Hajar sudah tegaskan sendiri hadisnya mauquf. Cuma perkataan sahabat, yaitu Ibnu Umar. Dan kalau ini perkataan sahabat, ada kaidah. Kalau perkataan sahabat itu menyelisih apa yang dikatakan oleh Nabi SAW, maka perkataan sahabat itu tertolak. Ya, kalau di sini seandainya hadis mauqufnya perkataan yang dari Ibnu Umar dan itu sahih, kalau menyelisih sabda Nabi SAW, maka perkataan Ibnu Umar ini tertolak. Nah, kita lihat sekarang pelajaran dari hadis ini. Kita bandingkan dengan hadis Ammar bin Yasir tadi yang di awal, hadis muttafaqun alaihi. Faedah yang bisa kita ambil yang pertama, sebagaimana disimpulkan dari hadis yang lebih sahih, hadis Ammar, tepukan ke tanah itu cuma 1 kali. Berlaku untuk wajah dan kedua telapak tangan. Di tayamum itu cuma sekali tepukan. Kalau berdalil dengan hadis ini 2 kali tepukan, hadisnya itu lemah, tidak jadi rujukan, tidak jadi sandaran hadis tersebut. Karena apa? Menyelisih hadis Ammar bin Yasir tadi yang katakan Nabi SAW itu praktekkan dorbatan wahidatan, tepuknya 1 kali tepukan. Kemudian yang kedua, dan ini meluruskan hadis ini, mengusap kedua tangan
mengusap kedua tangan itu cuma sampai pergelangan tangan, tidak sampai siku. Mengusap kedua tangan itu cuma sampai pergelangan tangan, tidak sampai siku. Ada dua alasan di sini yang bisa disebutkan. Yang pertama, karena dalam ayat tentang tayamum surat Al-Maidah ayat 6 disebutkan famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Usaplah wajah kalian dan kedua tangan kalian. Jadi kalau disebut tangan dalam ayat, maka yang dimaksudkan itu adalah telapak tangan. Ya, jadi kalau disebutkan tangan dalam dalil, maka terlebih dahulu dalam benak kita yang dipahami itu adalah telapak tangan, bukan telapak tangan sampai siku. Beda kalau ketika bahas wudu. Kalau bahas wudu itu jelas-jelas dikatakan wa aidikum ilal marafiq. Usaplah, ya cucilah tangan kalian sampai siku. Kalau dalam tayamum tidak dikatakan sampai siku. Kemudian alasan yang lainnya, kita lihat ayat yang lainnya yang menyebutkan tentang tangan juga, tapi yang dimaksudkan itu telapak tangan. Seperti ketika Islam itu memerintahkan kalau pencuri, ya itu nanti tangannya itu dipotong. Wasariku wasarikatu faqta'u aydiyahuma. Untuk pencuri laki-laki dan perempuan, potonglah kedua tangan mereka. Potong kedua tangan ini sampai mana? Apa sampai siku atau cuma pergelangan tangan saja? Para ulama pahami ayat ini, ya, yang dimaksudkan potong tangan di sini adalah cuma pergelangan tangan. Tidak ada yang pahami, sama-sama aidikum juga, tidak ada yang pahami sampai siku. Ya, tidak ada yang pahami sampai siku. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kita cuma tayamum itu tangan cuma sampai kedua telapak tangan? Ya, tidak sampai siku karena hadis yang membicarakan sampai siku itu dhaif atau lemah. Sebagaimana kata Ibnu Hajar sendiri, ya, beliau simpulkan pendapat beliau ini dalam Fathul Bari. Beliau katakan bahwasanya hadis-hadis yang membicarakan tentang tata cara tayamum yang sahih itu cuma dari dua hadis, yaitu hadis Abu Juhaim dan hadis Ammar yang tadi kita bahas. Selain dua hadis tersebut, semuanya itu dhaif, semuanya itu lemah, atau diperselisihkan hadis tersebut sampai pada Nabi SAW ataukah cuma sampai sahabat. Dan yang lebih tepat di sini adalah yang lainnya itu hadisnya tidak marfu, tidak sampai Nabi SAW. Jadi yang jadi rujukan di sini adalah hadis Ammar yang tadi sudah kita bahas. Jadi itu dua alasan kenapa untuk tangan cuma sampai telapak tangan saja, tidak sampai siku. Yang pertama, karena kalau disebutkan tangan dalam dalil, maka yang terlebih dahulu dipahami itu adalah telapak tangan. Kemudian yang kedua, alasannya karena yang bicarakan tayamum itu tangan sampai siku hadisnya dhaif atau hadisnya itu lemah. Karena cuma mauquf, paling banter itu adalah perkataan sahabat. Ya, kalau perkataan sahabat itu bertentangan dengan hadis yang lebih sahih yaitu hadis Ammar, maka perkataan tersebut tertolak. Ya, untuk hadis berikutnya insyaallah kita akan sebutkan nanti setelah sholat.
semua